Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 38 tahun. Saat ini saya menjadi penghuni ataupun napi lapas kelas 2B Waikanan, yang pastinya dengan satu kesalahan yang melanggar hukum. Karena pada tahun 2018 saya menikah dengan seorang gadis yang usia masih 17 tahun, istri kedua saya. Terus setelah berjalannya pernikahan itu kurang lebih 3-4 bulan, mungkin ada yang mengetahui ataupun yang melaporkan kalau secara syariat agamanya tidak bersalah, cuma cara hukum itu apabila umurnya belum 18 tahun maka langgar ataupun melawan hukum, sehingga ada anggota yang datang bawalah ke polsek sehingga terkena pasal perlindungan anak 182 185, sehingga saat itu saya ditahan di polsek, saya dititipkan di lapas kelas 2B Metro di Lampung. Setelah mengikuti proses persidangan, saya diputuskan hakim 6 tahun 3 bulan, dioper dari lapas Metro ke Waikanan pada tahun 2019. Awal oper ke sini punya rasa takut, was-was, itu pasti ada. Tapi alhamdulillah dengan semangat diberikan nasihat oleh para pegawai, orang-orang tua kita di sini ya, sehingga bisa cepat adaptasi, sehingga rasa was-was itu, rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Jadi sekarang itu sudah merasa enjoy, merasa nyaman aja, karena apalagi kayak di sini untuk komunikasi dengan keluarga kan disiapkan watersus, jadi bisa komunikasi dengan anak, dengan istri. Setelah saya masuk di Maspas kelas 2B Waikanan, disitulah saya menjalani hukuman dengan mengambil hikmah, ikhlas, sabar. Alhamdulillah ada blok santri khusus Pondok Pesantren Taubah. Di situ saya alhamdulillah saya imami sholat zuhur dan asar, terus untuk tausiah, yasinan malam Jumat. Itu program di lapas kelas 2B ini berjalan. Untuk maisha dunianya yaitu saya ternak ikan lele sama ikan patin. Penjagaan, pembinaan pegawai-pegawai di lapas Waikanan itu cukup baik, sehingga tidak merasakan kayak di penjara waktu ibadah-ibadah, terus makan minum juga kami cukup, kegiatan keagamaan tidak ada tekanan dan apapun, sehingga melaksanakan kegiatan ibadah pun sangat ikhlas. Mudah-mudahan setelah menjalani hukuman di lapas Waikanan ini keluar bisa membuka usaha kecil, yang punya modal bisa membuka usaha menengah ke atas, sehingga untuk persiapan masa depan buat keluarga. Saya punya semboyan, orang baik itu punya masa lalu, orang jahat itu punya masa depan. Sehingga saya tadinya ibadahnya selalu turun, sekarang singkat. Dan yang pastinya hikmah iktibar dari kejadian yang tadinya jauh menyimpang dengan Allah, sekarang ini kembali mengingat Yang Maha Kuasa. Kalau masalah dukanya, yang pasti walaupun di sini mungkin bisa tersenyum, bisa tertawa, di saat kita rindu, kangen sama keluarga, disitulah kita yang terkadang tidak sengaja bisa meneteskan air mata. Kalau terkadang kita sholat itu terbayang dengan anak, istri. Tapi alhamdulillah yang tadinya saya hanya hafal 4 juz, sekarang sudah 14 juz hafal. Pesan kepada kawan-kawan, saudara khususnya yang di luar, jangan sampai melakukan satu kesalahan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, jangan bergaul yang salah, tidak ada bahagia tercampur dengan keluarga di saat di dalam penjara. Karena tidak mungkin kita bisa bertemu dengan keluarga setiap hari, setiap jam, setiap detik. Agar tidak menyesal seperti kami selaku napi menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya hanya berdoa mengharapkan cepat bisa pulang, bisa bertatap muka kembali, bisa bersatu kembali dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengerti dan memahami hidup itu hanya sebentar, tidak kekal, maka semua orang pasti merasakan hal yang sama, yaitu kadang dia susah, kadang dia senang. Maka orang yang memahami itu akan terbebas dari penderitaan yang namanya iri dan kesombongan. Iri adalah merasa kalah
terhadap orang lain, dan sombong adalah merasa menang terhadap orang lain. Iri dan sombong inilah yang menyebabkan orang berusaha keras, mati-matian untuk memperoleh kekayaan, memperoleh derajat kedudukan yang tinggi dan kekuasaan, sehingga muncul yang namanya ketamaan, keserakahan. Hidup selalu serba kekurangan dan terus ingin lebih dan terus ingin lebih. Hatinya selalu ingin berkata, sebaiknya ku cari uang sebanyak-banyaknya seperti orang itu, agar menjadi kaya seperti orang itu, dan agar tidak menjadi miskin kayak orang ini, agar bisa mengejek orang ini dan jangan sampai diejek oleh orang itu. Aku harus memperoleh kekayaan yang luhur supaya mulia seperti orang itu. Jangan sampai aku dihina seperti orang itu, sehingga terhormat seperti orang itu dan tidak diremehkan seperti orang itu. Apakah lupa, saudara, dengan kata-kata tamak adalah cikal bakal dari kemungkaran? Maka bila saudara pahami, mengerti semua, kita harus kembali bersyukur dan bersyukur. Hidup yang seenaknya saja, secukupnya saja, sebutuhnya saja, seperlunya saja, ia akan dapat merasakan hidup yang sebenarnya dan bahagia, meskipun dia menyadari dan memahami bahwa hidup itu sebentar susah, sebentar senang, dan seterusnya. Nikmat itu harus bisa dinikmati, dipahami untuk sekarang, ke depan, dan seterusnya. Itulah kenikmatan dan itulah yang dinamakan bersyukur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai dua perkara, yaitu tamak akan harta benda dan dia selalu ingin panjang umur. Tamak akan harta benda tidak ada habis-habisnya. Tamak dan serakah akan sirna setelah mati, dikubur hingga tanah memenuhi mulutnya. Mari kita optimis dan perkuat kepribadian kita. Takutlah akan kematian yang selalu menunggu kita. Kita jalani hidup ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada rasa takut, tanpa iri, tanpa kesombongan. Kita harus bahagia, kita harus tentram dengan kepribadian dan berketuhanan kita. Jangan mengaku bertuhan, tapi justru hidup tidak damai, justru hidup tidak bahagia. Salam pemasarakatan.